Baik, pada tahap selanjutnya, kita akan mempelajari terkait dengan struktur data yang ada di dalam JavaScript, di mana nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di dalam pengoperasian Google Earth Engine. Yang pertama, ketika kita ingin mempelajari terkait dengan JavaScript, kita perlu memahami terkait dengan sintaks yang ada di dalam JavaScript. Oke, sintaksnya seperti apa? Umumnya, kita bisa menggunakan print dalam tanda kurung, tanda petik, bisa menggunakan petik 1 atau petik 2, misalkan hello world. Seru. Nah, biasanya ketika menggunakan JavaScript itu diakhiri dengan tanda titik, koma, atau semikolon. Di mana ketika kita mengakhiri setiap sinteks, kita bisa menuliskan seperti ini. Setiap sinteks JavaScript diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Tuh. Selanjutnya, ketika saya menambahkan garis miring 2 ke depan, itu maka akan menjadi ini adalah komentar. Maka komentar dimulai dengan 2 garis miring ke depan atau forward slash. Selanjutnya, selain ini, kita juga bisa menggunakan garis miring bintang untuk menuliskan komentar yang sifatnya multi baris. Misalkan, ini adalah komentar multi baris. Diawali dengan garis miring ke depan dan bintang, diakhiri dengan garis miring diakhiri dengan bintang, dan garis miring ke depan. Nah, maka di sini kita membuat sebuah multi komentar, multi baris yang dimana diawali dengan garis miring dan bintang. Kita coba jalankan. Nanti di bagian konsol, di bagian sini, kita bisa melihat ada tulisan kita yang berisi hello world yang merupakan hasil dari print. Kita coba lagi, misalkan print dalam tanda kurung, petik 1, misalkan saya ingin belajar GEE. Kita kasih dengan diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Kita jalankan, maka akan muncul saya ingin belajar GEE di bagian konsol. Dan di sini selanjutnya kita bisa mempelajari poin kedua, yaitu terkait dengan variabel. Variabel, string, dan number. Prinsipnya adalah ketika kita ingin membahas terkait dengan sebuah variabel, ya, digunakan untuk menyimpan sebuah objek yang ada di dalam Google Engine. Kalau misalkan sebuah variabel itu nantinya akan didefinisikan menggunakan kata kunci, yaitu var atau variabel. Nah, contoh misalkan saya ingin membuat variabel dengan nama sum. Saya tuliskan variabel sum. Jadi ini adalah variabel sum. Kemudian nantinya saya kasih keterangannya sama dengan, misalkan keterangannya dari 50. Jangan lupa dikasih semikolon. Kita coba print ya. Print dalam tanda kurung petik sum. Kita nggak perlu pakai petik. Dalam tanda kurung sum. Di sini kita akhiri dengan semikolon, kita coba jalankan. Maka di bagian konsol kita akan mendapatkan angka 50, yang dimana sum di sini adalah representasi dari angka atau nomor 50. Oke, selanjutnya kita coba poin B, yaitu terkait dengan string. Nah, string di sini digunakan untuk menulis sebuah teks. Nah, makanya kenapa dari tadi itu ada perbedaannya antara string dan number. Kita coba cek ya.
di mana di bagian string itu didefinisikan menggunakan quotes atau petik satu, ya, maaf, kita bisa menggunakan quotes petik satu, ya, seperti ini, atau quotes dengan petik dua, seperti ini, sama saja. Oke, kita coba buat variabel string, misalkan variabel string. Nah, sama dengan contoh di sini saya akan menuliskan dalam tanda petik saya adalah string. Nah, ketika warnanya sudah merah berarti dia otomatis string kalau di dalam Google Engine. Kita tambahin dengan apa? Diakhiri dengan titik koma. Kalau sudah, kita coba print. Print apa? Misalkan kita ingin ngeprint variabel string. Ya, jadi kita nggak usah menambahkan, kalau sudah dalam bentuk variabel kita tidak usah menambahkan titik koma karena kita tidak perlu menambahkan petik karena petik itu untuk si string saja. Kalau misalkan kita mau menambahkan petik, nanti yang dicetak adalah tulisan stringnya. Tapi kalau misalkan kita tidak menambahkan petik, yang akan dicetak adalah variabel stringnya, yang dimana variabel string merupakan representasi dari teks saya adalah string. Kita akhiri dengan semikolon, kita coba print hasilnya. Hasilnya adalah saya ada string, yang dimana ini merupakan penjabaran dari variabel string. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait dengan number. Nah, di sini number itu digunakan untuk menulis angka. Di mana di sini kita bisa mendefinisikan menggunakan atau didefinisikan dengan langsung menulis angka. Maksudnya adalah kita langsung aja tulis angkanya, nanti kalau sudah berwarna biru berarti dia adalah number. Contoh misalkan variabel number, ya seperti sum tadi ya, variabel number sama dengan 100. Jangan lupa semikolon. Kita coba print number. Hasilnya adalah 100. Oke, sudah jago. Ya, jadi ketika kita menggunakan tanda petik itu merupakan string, ketika kita tidak menggunakan tanda petik dan itu merupakan angka, dia nanti akan masuk ke number. Tapi kalau misalkan number kita kasih tanda petik, nah nantinya otomatis dia akan masuk ke string karena semua yang ada di dalam tanda petik maka diasumsikan adalah string. Oke. Di sini ya, kita juga bisa menggunakan yang terakhir, yang D ya, adalah kurung. Digunakan untuk meneruskan parameter ke fungsi. Kok tiba-tiba ada parameter? Jadi, kalau misalnya kita ingin membuat sebuah print dan di sini kita coba tambahkan dalam tanda kurung tanpa menggunakan tanda petik, nantinya yang dicetak adalah seluruh informasi yang ada di dalam variabel tersebut. Kalau misalnya saya tuliskan seperti ini, print, kemudian string, kemudian tambah, kemudian saya kasih keterangan bukan berupa string di sini, saya tambahkan lagi number. Nah, maka yang dicetak adalah seperti ini. Saya adalah string, bukan 100, yang dimana bukan ini, yang spasi bukan spasi ini merupakan representasi yang nantinya dicetak, sedangkan number ini adalah bilangan yang ada di variabel number. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait dengan list dan dictionary. Oke, kita coba tuliskan dulu. Nomor 3 adalah list dan dictionary. Oke, di sini yang pertama adalah list.
List di sini itu merupakan sekumpulan item, ya bisa number, bisa string, ya, bisa number, bisa string, didefinisikan menggunakan kurung kotak. Yang seperti ini nih, kurung kotaknya. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada kurung kotak, berarti dia adalah list, yang dimana merupakan sekumpulan item, ya, baik number maupun string. Contoh misalkan, variabel yang merupakan list of number. Ingat bahwasanya ketika teman-teman membuat sebuah variabel, itu nggak boleh ada komanya. Kalau ada komanya misalkan ya, list number. Nah, nanti nggak mau, ada silangnya nih. Nih, missing semicolon before statement. Nah, berarti di sini coba saya tuliskan gini aja, list number. Ini nggak boleh. Sama dengan apa? Misalkan saya buat kurung kotak, kemudian terdiri dari 0, 1, 3, 4, 1, dan seterusnya. Kalau sudah, kita tutup dengan semikolon, kemudian kita coba print. Misalkan nih, kita tuliskan list number. Maka kita coba cek hasilnya, kita run. Maka hasilnya adalah 0, 1, 3, 4, 2, 1. Yang dimana untuk 0 ini adalah nomor ke-0. Ya, urutannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai list, itu di perhitungannya dimulai dari 0. Gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan coba saya buat variabel lagi, variabel list of string misalkan, list string. Wah, list string. Oke, kita coba tuliskan. Misalnya ini kita tambahi dengan tanda kutip. Si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Kita tutup dengan semikolon, kemudian kita coba print. Saya pengen variasi deh, misalkan tambahin petik keterangan berupa list of string, di mana di sini list of string-nya adalah kita kasih koma bisa, kita kasih plus juga bisa, ya. Kita coba tuliskan koma deh, coba nanti hasilnya kayak gimana. List string, kita kasih semikolon. Kita coba run, dan hasilnya dia seperti ini. Jadi kalau koma itu ditaruh di bawahnya, kalau plus nanti ditaruh di sebelahnya. Oke, list of string. Dia A, urutannya ke-0, B urutan ke-1, C urutan kedua, dan D urutan ketiga. Jadi dimulai dari 0. Ya, seperti isi bensin. Oke. Selanjutnya kita coba lagi terkait dengan kombinasi antara number dan string. Variabel kombinasi sama dengan, kita coba ya. Yang pertama itu misalkan si A, si Abdul. Kemudian yang kedua adalah si Joko. Kemudian yang berikutnya nomor 100. Nomor 100. Yang berikutnya adalah nomor 200. Yang berikutnya adalah Alex, si penjual bakso. Oke, selanjutnya kita coba tutup dengan semikolon. Coba kita print deh. Misalnya list kombinasi, list combination. Oke, kita coba cek dengan ngeprint kombinasi. Kita tutup dengan semikolon, kita run. Nah, ternyata list of combination-nya terdiri dari nomor 0 yaitu si Abdul, nomor 1 adalah Joko, nomor 2 adalah si 100, nomor 3 adalah si 200, dan yang keempat adalah si Alex. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu dictionary. B. Dictionary. Nah, ya, di mana di sini dictionary juga kadang ada yang bilang merupakan objek.
Jadi ketika kita bicara mengenai dictionary, maka kita bicara mengenai objek, yang dimana ini adalah representasi terkait dengan kamus atau kunci dari pasangan nilai. Maksudnya adalah ketika kita bicara mengenai dictionary, berarti dia akan membahas suatu kunci pasangan nilai. Maksudnya adalah hubungan. Contoh ya, kalau di sini dictionary biasanya didefinisikan menggunakan kurung kurawal atau kurung keriting. Seperti ini. Nah, oke, kita coba tuliskan salah satu contohnya yaitu variabel, misalnya apa? My dictionary. Oke, contoh misalkan saya punya hubungan kata kunci ya, misalkan mulai dari yang pertama itu adalah makanan. Di mana di sini kata kuncinya kalau makanan ini contoh yaitu roti. Kalau untuk yang variabel warna, kalau misalkan string kan harus tanda petik ya. Misalkan warna, contoh di sini warnanya merah. Roti warnanya merah. Roti rasa stroberi ini. Kalau sudah saya tambahin deh lagi contoh yaitu angka. Angkanya berapa? 50 misalkan. Kita tutup dengan semikolon. Selain itu, biar lebih mudah biasanya ketika kita punya dictionary atau objek, itu dituliskan seperti ini biasanya. Kita enter ya. Kemudian di sini bisa kita enter. Kemudian setelah koma juga bisa kita enter. Kemudian yang bagian terakhir kita enter. Maka strukturnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini biasanya untuk memudahkan pembacaan. Nah, kalau sudah, kita coba print. Kemudian misalnya di sini adalah dictionary ya, misalnya saya printkan my underscore dictionary. Oke, kita tutup dengan semikolon kalau sudah kita run. Dan hasilnya adalah di dalam dictionary saya itu ada 3 objek. Mulai angka, makanan, sampai warna merah. Ya, jadi dia membacanya itu dari bawah. Ya. Oke, ini sama saja dengan yang baris tadi. Kalau sudah, kita coba akses dictionary ini ya dengan metode yang lain. Jadi mengakses sebuah dictionary itu ya, mengakses dictionary atau item ya, item dictionary menggunakan, kita bisa menggunakan kurung kotak. Jadi kalau misalkan tadi kan list, kita bisa akses dengan kurung kotak. Nah, kita sebenarnya juga bisa mengakses suatu item di dalam dictionary dengan menggunakan kurung kotak. Contoh misalkan di sini saya print, kemudian my underscore dictionary, variabel si dictionary ini, yang ini, di mana di sini saya ingin mengakses list terkait dengan warna. Nah, berarti kan saya kasih tanda kurung kotak. Kalau sudah kita tutup dengan semikolon, kalau sudah kita run, dan ternyata yang keluar adalah warna merah, yang dimana ini merupakan sebuah item yang ada di dalam dictionary, yang ada di dalam variabel, yang ada di dalam warna, ya, yang ada di dalam item warna, ya, yaitu warna merah. Kalau misalkan saya gunakan metode lain, kita juga bisa mengakses item dictionary menggunakan titik. Contoh, print my underscore dictionary titik warna. Kita tutup. Kalau sudah kita run, hasilnya juga merah. Sehingga di sini kita bisa simpulkan dictionary itu merupakan sekumpulan list, sedangkan list itu merupakan sekumpulan number maupun string. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini yang terakhir, saudara-saudara, yaitu adalah function. Nah, di sini untuk function itu sendiri, ini hapus saja. Function itu merupakan cara untuk menggunakan kembali kode dan membuatnya lebih mudah dibaca.
Dalam artian di sini biar hasilnya itu lebih ringkas dan kita tidak perlu banyak mengulangi kode atau skrip tersebut. Dan di mana nantinya akan didefinisikan menggunakan return. Jadi ada sebuah return nanti di akhir sebuah function. Contoh penjelasannya gini, variabel misalkan ini my underscore function. Kemudian contoh misalkan saya punya sebuah function, ya misalkan fungsinya ya function, misalkan nantinya ada parameter 1, parameter 2, dan seterusnya, yang dimana nantinya kita bisa menuliskan sebuah dictionary di sini. Nah ini kan sudah ada nih. Kita tinggal enter. Misalkan di sini nanti ada statement 1 misalkan ini statement 1 sebagai pernyataan pertama, atau mungkin statement 2 sebagai pernyataan kedua. Nah, kalau sudah ya, kita akan menambahkan yang dikenal dengan istilah return. Kayak Superman return. Nah, return-nya apa? Nantinya kita tuliskan terkait dengan statement-nya. Statement-nya apa? Nah, di mana di sini ya, ini merupakan fungsi pengembalian nilai yang dihasilkan oleh statement. Jadi ini adalah pengembalian yang dihasilkan oleh statement-statement yang kita bentuk. Nah, di mana di sini kata kunci return digunakan untuk mengeluarkan nilai dari fungsi. Panjang banget deh. Ya, taruh sini aja. Nah, kata kunci return digunakan untuk mengeluarkan. Maksudnya gimana sih? Yuk kita belajar contohnya deh. Misalkan ya, saya buat variabel yang dimana di sini saya buat namanya function aja ya, dimana di sini saya menghendaki untuk function saya itu merupakan data string. Nah, kalau sudah kita coba kasih kurung berawal di sini, misalnya langsung saya buat return saja. Return dengan cara nantinya kalau saya return kan, saya ingin menghasilkan sebuah hello ditambah string ditambah misalnya tanda seru. Mana tanda seru saya? Nah, misalnya di mana di sini nggak kayak gini, tanda seru kayak gini. Nah, kalau sudah kita tutup dengan semikolon. Ya, ini saya lupa semikolonnya, jangan lupa ini. Dar. Nah, kalau sudah kita coba, oh ini masih function hello string semikolon. Oke. Variable function di sini itu oke. Kalau sudah, oh iya di sini jangan lupa juga ditutup dengan semikolon. Di sini juga ditutup dengan semikolon. Oke, masih ada yang error ini. Expected identifier function. Oh, sorry. Misalkan ini test function. Nah, dia nggak mau buat sebuah variabel function dia. Oke, kita coba tes ya dengan cara print my underscore function. Oke, misalnya di sini bukan my function, test function, print dalam kurung test function ya, yang ini, yang dimana di sini saya tuliskan stringnya apa, misalkan word misalkan, dan di sini nanti akan menjadi string si word misalkan. Oke, kita coba tes, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, hello world, di mana di sini ada hello, stringnya ini adalah word ya yang ada di sini, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah nilai gitu. Nah, berarti kita sudah selesai mempelajari terkait dengan struktur dasar yang ada di dalam JavaScript untuk dijalankan di dalam Google Engine. Kalau sudah, kita bisa klik save untuk menyimpan hasilnya.
Nah, apabila di sini kita belum memiliki path atau directory untuk menyimpan filenya, kita bisa menuju ke scripts, kemudian pilih new, pilih repository atau folder nantinya yang akan bisa kita gunakan untuk menyimpan file kita. Saya gunakan repository saja. Di sini saya pilih misalnya UTS training. Oke, kalau sudah kita create, maka di sini nanti saya akan mendapatkan file baru yaitu UTS training di sini. Oke. Nah, kok error? Nah, selanjutnya kita coba klik save. Kemudian kita pilih UTS training. Kemudian kita simpan namanya dengan nama yang kita tentukan. Misalnya di sini satu struktur data. Oke, kita oke. Maka di sini nanti di dalam directory yang kita buat tadi, maka akan muncul file baru yaitu struktur data. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.